Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minas shururi anfusina wa minas sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza jaa'a ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah, kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmatnya kita bisa berkumpul di sekolah kita di SMK 5 ini dalam rangka insyaallah laksanakan pembelajaran tentang fardu kifayah. Mudah-mudahan insyaallah pembelajaran ini bisa menjadi iktibar bagi kita semua, bisa insyaallah kita melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Apakah kita mungkin langsung dengan teori sudah mengerti, dan juga insyaallah dengan praktik langsung insyaallah nantinya. Karena mau tidak mau namanya inilah praktik. Kalau nggak dipraktekkan takkan bisa ini jadi namanya fardu kifayah. Setelah beriring salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan kita semua di hari kelak nantinya akan mendapatkan naungan dan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Anak-anak bapak yang Bapak banggakan. Adapun tema kita pada kesempatan ini, judul materi kita adalah tentang masalah penyelenggaraan fardu kifayah. Adapun tujuan ini dilaksanakan pembelajaran tersebut, ya, setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan saintifik, menggali informasi dan berdiskusi, tanya jawab, dan melakukan praktik langsung, diharapkan peserta didik mampu berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif. Dan insyaallah juga peserta didik bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita belajar teori seperti ini. Dihafalkan, dipraktekkan ke depan bagaimana tata cara pelaksanaan fardu kifayah, terutama salat wajibnya. Karena kita tahu semua bahwa dalam melaksanakan fardu kifayah, terlebih di situ salatnya adalah kita laksanakannya dengan 4 takbir. Antara takbir dan takbir itu, pertama baca suratul Fatihah, takbir pertama, yang kedua baca selawat kepada Nabi, yang ketiga baca doa, yang keempat baca doa. Inilah diantaranya yang harus bisa kita pahami di dalam penyelenggaraan praktik fardu kifayah ini. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Jadi sekalian, anak bapak yang Bapak banggakan, bila kita bercerita masalah mati, makanya Rasul menyampaikan dalam hadisnya, aksiru min hadimil lazzah, perbanyak kamulah mengingat akan segala penghapus kelezatan, yaitu apa? Itulah mati. Lagi-lagi hadis Rasul menyampaikan,
ibna hadzal kubur mamlatan zulmatan ala ahliha. Inna Allah azza wa jalla yunawriha bisolati alaihim. Yang artinya sesungguhnya kubur adalah tempat yang sangat gelap bagi penghuninya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla menyinarinya dengan salat mereka dan baca Quran mereka. Anak bapak yang bapak banggakan, adapun langkah berikutnya di sini kegiatan pembelajaran, alatnya adalah dan bahan-bahannya di sini ada namanya proyektor atau infocus, ada juga di sini laptop atau komputer. Sekarang juga adalah kita mempunyai HP Android atau iPhone, atau mungkin sekarang ini ada koneksi internet di rumah-rumah sekarang sudah masuk namanya wifi yang menyambungkan kita dengan dunia maya. Ada juga sekarang ini kita hanya dengan membuka link bisa melihat pembelajaran lewat video atau dengan buku sumbernya. Di sini kita punya buku namanya adalah buku penerbit Airlangga kelas 11 yang kita bahas ini tentang masalah fardu kifayah. Dan berikutnya lagi langkah-langkah pembelajaran di sini adalah tadi sudah disampaikan di awal. Berikutnya lagi kegiatan inti di sini adalah guru membagikan bacaan Quran. Surah Al-Imran ayat 185 yang barusan kami bacakan tadi adalah Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurahum yawmal qiyamah ujurukum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya setiap yang bernyawa pasti merasakan mati dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasan. Barang siapa dijauhkan dari kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran. Anak bapak yang bapak cintai, siapapun kita, apapun jabatan kita, apakah kita dari kalangan kita menengah ke atas, atau mungkin kita tergolong menjadi masyarakat biasa menengah ke bawah, adalah tetap juga akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu pun di antara kita tidak akan kekal dan abadi di negeri kita, di dunia kita ini. Allah katakan umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukankah kehidupan dunia adalah kehidupan yang menipu, memperdaya, kehidupan yang sementara saja, ibaratkan fata morgana. Kita lihat dari kejauhan di terik panas matahari, macam ada air di sana. Begitulah kehidupan kita datangi ke sana ternyata tidak ada apa-apa. Beginilah kehidupan dunia kita, kehidupan yang menipu bagi orang yang tertipu. Dan supaya enggak tertipu bagaimana? Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu diri kita sebagai hamba Allah yang bersifatkan la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan dari Sang Khalik, itu Allah Subhanahu wa taala. Dia yang maha segalanya, yang maha besar, yang maha berkehendak, yang maha raja, Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dhaif. Ya. Anak bapak yang bapak banggakan. Kalau boleh bapak tanya, apakah di antara kalian ada yang tahu kapan ia akan mati? Kalau ada yang bisa menjawab, akan langsung bapak kasih nilai aplaus. Ya, nilai 100. Ada yang bisa?
Ya, ada ya kira-kira? Muhammad Zakiullah bisa? Zainab? Siti Zuleha? Jadi, ya Pak, saya bisa. Apa jawabannya? Allah yang tahu Pak. Ya memang Allah yang tahu. Bapak nanya kamu, apakah ada di antara kalian yang tahu kapan ia mati? Jadi dikatakan itu bahwasanya jodoh, maut, pertemuan, mati kita adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya Allah katakan, "Hei Abdullah, Mas kau besok pagi jam sekian akan mati." Mungkin Bapak ini mulai dari malam ini Bapak nggak akan bisa tidur lagi, nggak bisa makan lagi. Kenapa? Bapak bersujud dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena akan Bapak juga takut. Takut kita menghadapi sakaratul maut. Takut amal kita nggak cukup. Takut perbuatan dosa kita akan dihisab. Jadi kalau kita takut akan itu semua, maka dekatkan diri kepada Allah. Laksanakanlah sholat 5 waktu, jangan ditinggalkan. Anak-anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pembelajaran kita pada kesempatan ini sebenarnya masalah fardhu kifayah tadi. Di sini akan Bapak coba lagi jelaskan sedikit langkah-langkah pembelajaran. Di sini A. Mengkondisikan kelas virtual, memberi salam, mengajak peserta didik berdoa, itu diantaranya, dan menanyakan kabar. Dan berikutnya lagi di sini kegiatan inti. Guru membaca tadi Quran sudah, insyaallah. Di pertemuan kedua di sini, peserta didik diberi motivasi atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada topik, materi, makna, dan contohnya. Artinya di sini kita insyaallah di dalam tata cara pelaksanaan fardhu kifayah. Anak Bapak yang Bapak cintai dan Bapak sayangi, bercerita masalah fardhu kifayah tadi ada 4 hal namanya fardhu kifayah itu yang harus kita laksanakan. Pertama adalah memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga baru masuk kita ke masalah mensolatkannya, dan yang keempat baru menguburkannya. Sebelum kita memandikan si mayit, ada beberapa hal yang harus kita ketahui bersama. Di dalam memandikan si mayit tersebut, kita persiapkan dulu pertama siapa yang akan memandikan dia. Jadi kalau secara hukum kita, hukum Islam, ya, yang paling pertama sekali kalaulah si istri yang meninggal, maka suaminya yang paling berhak untuk memandikan dia, bukan si Bilal mayit. Tanyakan dulu, kenapa harus suaminya memandikan? Dialah yang lebih tahu tentang istrinya. Apakah ada aib buruk, baik di istrinya, dia yang tahu. Dan bila juga yang meninggal itu adalah suaminya, maka yang paling berhak memandikan adalah istrinya. Tanya, bisakah dia memandikan? Kalau nggak tanya, nggak bisa. Tanyakan dulu ahlinya, keluarganya. Apakah anaknya kah? Apakah saudara dari suaminya kah? Apakah menantunya kah? Atau mungkin udah tua, mungkin bapak ini cucunya kah? Ada mungkin yang sekolah di pondok pesantren sudah bisa memandikan mayit, dipersilakan. Setelah itu kalau nggak ada yang bisa memandikannya, barulah serahkan kepada Bilal mayit. Kenapa harus seperti ini? Karena kita tahu semua bahwa Rasul berjanji yang artinya barang siapa yang bisa membunyikan ataupun menyimpan
aib si mayit tersebut, tidak menceritakannya kepada orang lain, maka Allah akan berjanji akan berikan kepada sebuah mahkota seperti yang dipakai sang raja. Ditaruhkan di kepala dia mahkota tersebut karena dia bisa menjaga amanah yang si keluarga mayit tersebut mengamanahkannya, dan dia bisa menjaga amanah yang diberikan Allah SWT kepadanya untuk menjaga aib si mayit tersebut. Dan sebaliknya, bila mana dia tidak bisa menjaga aib si mayit tersebut, maka Allah akan memberikan kepadanya balasan yang setimpal. Ia ditaruhkan di kepalanya adalah mahkota yang terbuat daripada neraka jahanam, menyala, hancur kepalanya, mendidih otaknya. Itulah yang Allah berikan kepada orang yang tidak bisa menjaga aib si mayit. Jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang harus kita persiapkan di dalam memandikan si mayit tersebut? Siapkanlah di situ 4 macam air. Pertama adalah air yang mutlak, air yang suci dan disucikan. Yang kedua, air kapur barus. Yang ketiga, air namanya sabun. Yang keempat, air daun bidara, atau mungkin ada juga air jeruk purut kita buat kalau nggak ada. 4 macam hal tersebut kita siapkan untuk penyelenggaraan pemandian si mayit tersebut. Berikutnya lagi, tata cara memandikan tersebut. Si mayit tersebut, cara memandikan dia boleh dengan cara dipangku. Yang kedua bisa juga dengan, karena makin maju sekarang dan canggih, kalau kita lihat mayit tersebut dimandikan di resbang, di tempat pemandian. Sepanjang satu tempat tidur dia, tinggikan kepalanya, ya, baru dimandikan mayit tersebut di situ. Jadi situ nggak perlu banyak orang memandikannya, cukup di dalam pun bisa dengan bantu 1-2 orang untuk ambil air, ya. Itu diantaranya. Jadi sebelum kita memandikan si mayit tersebut, maka cuci dulu 2 jalannya, bersihkan dulu 2 jalan. Maka si mayit tersebut diangkat, didudukkan sedikit dia, diurutlah perutnya, sebelah kiri dan sebelah kanan, baru tekan di tengah, tekan di bawah pusarnya biar keluar air seninya, air kencingnya. Yang ada kotoran mungkin di duburnya, insya Allah bisa hilang dan bisa bersih. Dan ketika kita mensucikan si mayit tersebut, kita niatkan di hati, sengajaku mengistinjakan mayit ini karena ya Allah. Kita cepot ide bersihkan, jangan langsung tangan, tapi bagaimana, ambil kain putih yang disobek-sobek tersebut, tutup tangan kita pakai alas, baru dibersihkan lubang duburnya. Masih adakah kotoran apa tidak? Khawatir kita nanti ketika dia dikapankan, nanti keluar sesuatu di tempat apanya, maka kotorlah kembali mayit tersebut. Itu yang kita jagakan. Jamaah hadirin sekalian dan anak bapak yang bapak banggakan, baru masuk kita ke pelaksanaan pemandian. Niat memandikannya, sengaja aku memandikan atau mengangkat hadas si mayit tersebut dari seluruh tubuhnya karena ya Allah. Mayitul ghusla Rabbil hadasil akbari an badanihi lillahi ta'ala, atau mayitul ghusla lihazal mayit lillahi ta'ala. Sengaja aku mengangkat hadas dari mayit tersebut, dari mayit ini karena ya Allah, baik ia hadas kecil maupun hadas besar. Tapi biasanya kalau sudah ditangkat, angkat hadas besarnya, sudah terangkat hadas kecilnya. Setelah itu baru kita mandikan mandi 9, disunnahkan kita mandi 9. Miringkan badan ke kanan dulu, siram 3 kali, baru miringkan ke kiri, siram 3 kali, baru seluruhnya 3 kali guyurkan. Namanya mandi 9 karena siramannya 9 kali. Setelah itu barulah kita mulai menyabuninya. Tidak perlu sampai kepalanya, seperti dia saat hidup dia memandikan dirinya. Betulkan, bersihkan kukunya, sikat giginya, bersihkan tai kupingnya, lagi-lagi bersihkan hidungnya, baru sikat giginya. Itu boleh pakai tangan kita, pakai lapis kain,
dan lipat-lipatan tubuhnya kita yang semua bersihkan. Setelah itu barulah kita wudukkan dia. Setelah kita wudukkan juga dia, atau sebelumnya itu, setelah kita sabuni dia, siram dulu, bilas kembali seluruh tubuhnya pakai air biasa, air yang mutlak tadi, barulah kita masukkan di situ. Kalau mungkin tadi ada daun bidara atau mungkin tadi ada daun maksudnya itu jeruk purut, siramkan supaya mengesatkan tubuhnya, supaya harum juga iya. Setelah itu barulah wudukkan. Setelah diwudukkan dia, ya sebagaimana kita berwuduk, baru kita siramkan kapur baris tersebut, tapi jangan langsung kapur baris ke badannya. Tutup pakai kain supaya nanti tidak putih-putih semua tubuhnya. Itu diantara di dalam penyelenggaraan untuk semai tersebut di dalam memandikannya. Dan berikutnya nomor 2 adalah anak bapak yang bapak cintai dan bapak banggakan, kita masuk ke masalah mengkafani. Cerita masalah mengkafani adalah bagi laki-laki minimalnya 1 helai kafan di luar kain pinggangnya, di luar cawatnya, dan di luar juga sorbannya dan bajunya 1 lembar. Itu minimalnya, dan maksimalnya boleh sampai 3 helai kafan di luar yang tadi. Berikutnya lagi bagi perempuan, minimalnya 3 lembar helai kafan di luar kain penutup auratnya, bajunya, dan juga termasuk di situ adalah jilbabnya. Maksimalnya berapa? Boleh 5 sampai 5 helai kafan untuk menutup mayat tersebut. Dan cara menggunting tersebut boleh supaya nanti tidak kependekan yang digunting tersebut kain kafannya, buat segenggam atau 2 genggam dari kepala lebihkan, dan sekitar 1 genggam atau 2 genggam dari kaki untuk tepat mengikat. Dan cara mengguntingnya, atau katakan tadi cara untuk mengkafankannya, membajuinya, itu di helai lapis pertama kita taruh dulu di situ kapur barus. Setiap helai kita taruh kapur barus supaya mayatnya tidak terlalu cepat bau. Dan kita taruh juga di celah-celah, di sela-sela, termasuklah katakan di ketiaknya, katakan mungkin di bawah di bawah kehormatannya, juga mungkin kita juga di lubang-lubang hidungnya, telinganya, tutup juga, taruh kapas. Setelah itu barulah kita kafani beliau tersebut. Boleh dengan 2 cara mengkafaninya. Cara pertama, boleh dengan kita hanya lembar yang di sebelah kiri dilempitkan dia ke sebelah kanan, dilipatkan. Baratkan begini dia, ini mayatnya, yang sebelah kiri lipatkan kemari. Nah, ya diginikan, dan ini juga yang sebelah kanan ini lipatkan kemari. Boleh dengan cara seperti ini. Jadi agak beginilah modelnya, begini. Dan model yang kedua, cara mengkapannya boleh juga dengan menemukan ujung kain kapan tersebut. Ini dikatakan pinggir-pinggirnya nih, ditemukan begini. Nah, diginikan dia. Baru digulung ke sebelah kanan begini, digulung, ya, digulung begini dia sebelah kanan, sampailah dia mengecil. Nah,
sampai tergulung begini dia mayatnya. Dua hal tersebut boleh ya dalam tata cara untuk bagaimana cara melipatkan kain kafannya kepada si mayit supaya tertutup auratnya dengan baik. Anak bapak yang bapak cinta dan bapak sayangi, itu diantara beberapa hal tentang masalah mengafani. Dan berikutnya kita masuk lagi ke pembelajaran berikutnya, itu tentang tata cara mensolatkan. Bercerita masalah solat, ya, yang paling utama mensolatkan seperti di awal tadi, pada saat memandikan siapa yang utama? Suaminya kalau yang meninggal itu adalah istri. Kalau istri boleh nggak menyolatkan dia imam? Boleh di rumah, ketika di rumah mayatnya boleh. Tapi di saat nanti insya Allah diminta juga pada keluarga nanti ketika sampai di masjid, apakah ada keluarga atau anak kandungnya yang bisa jadi imam di depan untuk menyolatkan ayahnya atau menyolatkan ibunya, keluarga ya. Tapi jika si anda tidak ada yang bisa di dalam hal tersebut untuk menyolatkannya, maka itu diserahkan kepada si pak imam yang ada di masjid kita atau ustadz yang ada di tempat tersebut, atau siapa yang bisa di sana dalam melaksanakan penyelenggaraan supaya insya Allah si mayat tersebut bisa disegerakan untuk dikuburkan. Dan mayat tersebut tidak boleh berlama-lama, ya, apalagi yang dia orang soleh, dia ingin secepatnya dia dikuburkan. Itu tunda, tidak boleh lebih daripada 24 jam, ya. Kita usahakan segera mungkin. Kapan saja mayat tersebut boleh diapakan? Dikuburkan. Tergantung, ya, situasi dan kondisi. Kalau meninggalnya pagi, ya, permintaan masyarakat tersebut dikuburkan pagi, silakan pagi. Kalau mungkin dia meninggal pagi tapi ada yang tunggu, anak-anaknya menunggu, kira-kira kalau anaknya ditunggu atau keluarga ditunggu, apakah bisa mereka menyelenggarakan fardu kifayahnya? Katakan saja mungkin menyolatkan jadi imamnya, kira-kira bisa? Ya, kalau seandainya tidak bisa, ya udah kita tunggu, ya, alangkah sebaiknya disegerakan kita bawa dia ke pemakaman, tidak berlama-lama. Tapi kalau seandainya ditunggu ini mungkin dia bisa mengimami ayahnya, mengimami ibunya, mengimami saudaranya, ya kita tunggu. Itu lebih baik. Kenapa? Karena terutama untuk menyolatkannya adalah keluarganya. Berikutnya lagi, anak bapak yang bapak sayang hormati, di dalam masalah ini, masalah mensolatkan tersebut, masih banyak di antara kita yang tidak bisa mensolatkan. Makanya saya selalu menyampaikan di forum-forum ketika saya khutbah, ketika juga khutbah Jumat, atau sering memberikan juga tausiah di pengajian-pengajian ibu-ibu, bapak, atau mungkin juga bisa belajar tatap muka dengan anak-anak di sekolah. Yang paling pertama saya tanyakan dulu, nak, sudah sholat subuh nak? Kalau mereka belum sholat subuh, saya suruh qada. Sholat itu wajib, ya, wajib dikerjakan. Apakah sengaja dia ditinggalkan, apa tidak sengaja, atau terlambat, tetap kalau nggak ada waktunya lagi maka qada sholatnya. Bagaimana niatnya? Usolli fardhu subuhi raka'ataini qadaan mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala, ganti dari adaan kan tunai. Ini kan mengqada mengganti. Bahkan anak tersebut sampai 1 mingguan tidak melaksanakan sholat. Kali kalah 7:35 sholat, saya suruh sholat, nggak usah kau belajar, kau laksanakan saya sholat di sana, ya, 30 kali salam, 35 kali salam, karena kamu tidak melaksanakan sholat sama sekali. Jadi kalau kamu nggak sholat, berarti kamu bukan Islam. Kamu itu sudah fasik. Dikatakan Islam tapi masih fasik, sudah fasik. Kenapa? Karena melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasul mengatakan awwalu ma yuhasabu fihi yaumil qiyamah as-salatul khams. Amal yang pertama itu dalam Quran adalah nantinya salat. Dan selamat di salat insyaallah, maka selamat engkau di sana.
anak bapak yang bapak banggakan. Setelah kita melaksanakan sholat tersebut juga namanya sholat mayit tersebut ya diselenggarakan dengan 4 takbir, tanpa ruku, tanpa sujud, ya harus ada ilmunya. Apa takbirnya? Apa usalli ala hazal mayit, kalau laki-laki arba'at takbiratin fardhu kifayah lillahi ta'ala, kalau perempuan usalli ala hazil mayyitati arba'at takbiratin. Antara takbir dan takbir, takbir pertama baca surat al-Fatihah, takbir kedua baca selawat Allahumma shalli ala Muhammad minimalnya. Yang ketiga baca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anha kalau perempuan. Yang ketiga baru baca doa lagi. Yang keempat baca doa lagi. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajarahu kalau laki-laki, waghfir lana walahu. Kalau yang perempuan, Allahumma la tahrimna ajarahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walaha. Yang panjang sambung, wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kita baca baru salat. Setelah itu barulah baca doa Al-Fatihah, baca doa. Setelah baca doa barulah kita insyaallah saksikan lagi semayit. Pertanyakan kepada semayit tersebut, kepada jamaah sekalian. Kata Rasulullah, bila ada penyelenggaraan mayit, penyelenggaraan salat mayit, maka disunahkan dia itu kalau bisa 3 baris atau 5 baris atau 1 baris. Dan di situ disunahkan juga kita menyaksikan si mayit tersebut. Sampaikan, hai jamaah sekalian, apakah selama hidup si mayit tersebut tergolong orang yang baik? Sampai 3 kali, baik. Dan apabila bahkan juga sampai ada sekitar 40 orang yang menyeratkan insyaallah, maka dia insyaallah akan dapat syafaat nantinya di hari kiamat nantinya. Jamaah dan anak bapak yang bapak banggakan pada kesempatan ini. Dan yang terakhir, tentunya kita masuk ke masalah pemakaman atau menguburkan. Tentu dalam penguburan tersebut, maka juga yang paling berhak juga masuk ke dalam liang lahat tersebut adalah anak-anaknya. Tak bisa anaknya, malah baru yang lain. Maka orang tua kita menyampaikan di situ, wahai anakku sayang, peluklah mama atau peluklah ayah untuk yang terakhir kalinya dengan erat, nak, karena belum tentu kita akan bisa ketemu lagi, nak, setelah masuk ke liang kubur ini. Itulah kata orang tua kita, wahai anakku sayang, mandikan ayah, mandikan mama, jangan kasih orang lain, biar aib ayah dan mama tidak kelihatan dan tidak ketahuan. Wahai anakku sayang, baju ayah dan baju mama, jangan kau utang-utang baju ayah dan mama, nak. Yang ketiga lagi, wahai anakku sayang, engkau yang jadi imam menyolati ayah dan mama, jangan kasih orang lain, karena sesungguhnya insyaallah anak yang saleh, mereka seperti keran, langsung doanya terijabah oleh Allah SWT. Maka yang keempat tadi, sambutlah ibumu dan ayahmu dalam liang lahat. Kau bukalah kepalanya, penutup kepalanya, tempelkanlah pipinya ke tanah, tempelkanlah hidungnya ke tanah. Sesungguhnya engkau akan datang, maksudnya datang dari tanah. Minha khalaqnakum, kita kepal tanah 3 kepal. Minha khalaqnakum, kita tempelkan dia di pundaknya, di kepalanya ini. Tanah kedua, wa minha wa fiha nu'idukum, dan darinya engkau, dan kepada engkau dikembalikan, taruh di pinggangnya. Yang ketiga lagi, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari engkau akan dikeluarkan pada hari lain. Apa hari lain tersebut? Setelah kita dibangkitkan dari kubur kita masing-masing, setelah malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala, ya, tiupan pertama, maka bangkitlah mayat dari kubur, bersegera dengan amal masing-masing menuju pada masyhar. Ada yang dalam keadaan tertatah-tatah, ada yang dalam ngesot, ada yang kemudian merayap, berbagai macam. Ada juga yang cepat, karena kata Rasulullah,
Salat kita itu akan berubah jadi tunggangan kita nanti menuju pada masyhar, menuju hari pertimbangan. Akan berubah dia jadi seperti kuda yang warna abu-abu. Akan kita tunggangi dia menuju tempat pertimbangan amal baik dan amal buruk. Tentunya kita apakah kita akan dimasukkan ke surganya Allah, apakah kita akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Allah katakan innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah menjadi janjinya. Allah katakan juga Allah sallallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling bijaksana? Satu pun saat itu nggak ada yang dizolimi. Makanya sekalian, mari sama-sama kita ingat bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk ke dalam kubur, satu orang pun tak akan ada yang keluar. Sesuai dengan ayat firman Allah mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Setelah kita kuburkan itu orang tua, kita timbun pakai tanah. Sunnahnya kita ambil tanah sedikit dulu, gembur-gemburkan sekitar kepalanya tersebut. Setelah itu lagi barulah kita tutup. Mungkin kalau dia pakai yang lahat beringkan, baru masukkanlah dia, tutup pakai papan. Setelah itulah baru ditimbun pakai tanah. Setelah itu hadirin sekalian, lubang kubur tersebut juga ya dalamnya kalau laki-laki sebatas dada, kalau perempuan sampai ke kening kita ini. Kenapa harus begitu? Karena kita ingin percaya bahwa perempuan itu punya rahim, tentu lebih cepat tubuhnya busuk, kembali berubah jadi tanah, dan juga agar terhindar dari perjangkauan binatang buas, maka didalamkan kuburnya tersebut tidak boleh dia sekedar saja, harus dia kalau laki-laki sampai sedadanya, kalau perempuan sampai di batas kepala kita ini, kening kita ini. Dan sebagai kesimpulan daripada pembelajaran kita pada hari ini, pada kesempatan ini, bisa kita ambil kesimpulannya bahwa di sini bahwa kita akan pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai anak yang ditinggalkan orang tua kita adalah memandikan dia untuk terakhir kalinya dan membajuinya untuk terakhir kalinya, menyolatkannya juga kita jadi imamnya untuk terakhir kalinya, dan juga menguburkan dia, memeluk dia, mengangkat dia ke liang lahat juga untuk terakhir kalinya. Wahai anakku, camkan baik-baik pesan Bapak kepada kita semua, bahwa jadikan dirimu sebagai anak yang soleh dan solehah. Ketika ayahmu meninggal, ketika ibumu meninggal, kamulah yang harus memandikannya, kamulah yang harus mengkafaninya, kamulah yang harus mensolatkannya dan menguburkannya. Jangan kasih orang lain dalam hal tersebut. Kalau betul-betul engkau cinta dan sayang kepada kedua orang tuamu, balaslah budinya dan doakan di setiap saat dia. Jangan pernah lupa kepada mereka. Doakan mereka selalu. Mungkin sebagai kesimpulan dari penyampaian saya ini, di antara anak bapak sekalian, ada yang bertanya atau bapak yang menanya kalian? Ada yang hafal? Ada yang hafal dengan niat sholat mayit? Coba tunjuk tangan. Ya. Jadi Bapak pesankan tadi, setiap diri kita wajibkan bagi diri kita, walaupun itu fardu kifayah, ya, untuk bisa menyelenggarakan fardu kifayah terhadap kedua orang tua kita dan keluarga kita. Itu yang pertama. Nah, saya Pak, siapa lah? Muhammad Afifur Rahman. Apa niatnya nak? Yang untuk laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim.
usalli ala hadzal mayit arba'a takbiratin fardal kifayati makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku mensolatkan mayit ini 4 takbir ikut imam menghadapi berkat Allah Ta'ala. Ini yang artinya ini adalah merupakan niat di hati kita. Oke, apa bacaan takbir pertama nak? Baca Fatihah. Yang kedua, baca selawat, hampir sama seperti yang ada di At-Tahiyat. Yang ketiga apa lagi? Baca doa. Coba baca dulu doanya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Takbir keempat, baca doa. Allahumma la tahrimna ajarahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Bagus. Oke, alhamdulillah. Berarti di antara kalian yang udah Bapak coba dan Bapak suruh membaca, bahkan menghafalkan, bahkan langsung mempraktekkan, ternyata di antara 27 orang itu ada sekitar 17 orang yang mampu di dalam melaksanakan fardu kifayah semen tersebut. Dan ada juga sekitar 10 orang ada 9 orang yang masih terbata-bata, belum lancar sekali di dalam melaksanakan fardu kifayah ini. Kenapa tadi? Karena mungkin karena keterbatasan waktu juga atau mungkin juga bisa cara nangkap juga mungkin juga bisa. Dan ada 1 orang yang betul-betul sama sekali dia ini ya dikatakan boleh gak pandai baca Quran. Tapi banyak orang yang gak pandai baca Quran bisa namanya melakukan sholat mayit. Maka dari itu boleh dikatakan sekitar 60% yang lancar itu, dan sekitar 39% itu kurang mahir, tapi insyaallah bisa. Dan juga masih ada PR kita di siklus pertama ini. Setelah kita uji lembar kerja peserta didik tersebut, ada 3 tahapan, 3 model. Ada yang lancar, dikatakan selalu betul bisa mendapatkan sekitar 60%, dan ada yang katakanlah mungkin bisa tapi masih kurang lancar. Dan ada yang ketiga, yaitu 1 orang yang belum tuntas di dalam pembelajaran ini. Maka insyaallah akan kita berusaha lagi, termasuk yang belum lancar dan yang belum bisa tadi, kita usahakan di pertemuan kedua nantinya sudah bisalah lancar dan sudah bisa insyaallah. Yang belum pandai tadi berusaha dengan waktu kita berikan, insyaallah minggu depan insyaallah sudah bisalah dikatakan walaupun belum lancar kali atau terbata-bata juga untuk bisa namanya melaksanakan salat mayit tersebut. Dan harapan kita insyaallah di pertemuan ketiga nanti semua sudah bisa 100% harapan kita. Mungkin sebagai penutup, bagi yang belum tuntas pada kesempatan ini, maka akan Bapak berikan waktu untuk bisa tampil nantinya ke depan untuk mempraktekkan tata cara penyelenggaraan sholat mayit.
atau salah satu di antaranya mungkin memandikan, bagaimana prakteknya, atau memotong-motong kain kafan dan bagaimana cara mengkafankannya, atau juga mungkin mensolatkannya. Tapi yang lebih ringkas dan mudah itu adalah tata cara yang nggak perlu alat yang lain itu ya jenengan sholatnya. Saran Bapak kepada yang belum bisa atau belum belajar, di minggu depan akan kita ulang kembali. Yang belum bisa juga akan kita remedial sampai tuntas. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan penyampaian ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Begitu juga bagi pribadi saya sebagai seorang guru, mudah-mudahan bisa saya amalkan, dan ilmu yang Bapak ajarkan ini Bapak ikhlas lillahi ta'ala, semoga bisa kalian amalkan. Harapan Bapak kepada kita semua, jadikan dirimu menjadi imam untuk dirimu dan imam untuk keluargamu, terutama laki-laki. Kamu harus bisa jadi panutan di rumah tangga kedua orang tuamu atau di rumah tanggamu nanti setelah engkau menikah. Demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.